Pak Ipan. Ini yang pertama, saya tuh mau nanya Pak, terkait dengan perkuliahan yang Bapak pimpin lagi tadi, yang mahasiswa dibimbing sama Bapak itu mata kuliah apa aja Pak? Untuk semester sekarang, tahun akademik 2021-2022 itu ada 4 mata kuliah. Satu manajemen, kedua entrepreneur, ketiganya manajemen keuangan, kesehatan, yang keempat keperawatan dasar. Nah kalau yang di semester 7 sekarang ya, itu mata kuliah manajemen keperawatan dengan entrepreneur. Nah kemudian Pak, untuk menyusun dan membuat perangkatnya, kalau di guru itu RPP, silabus kayak gitu, itu apakah setiap semester sekali, setahun sekali, atau di awal tahun, atau gimana Pak bikinnya? RPS? Iya, RPS di awal semester. Itu untuk semua mata kuliah ya? Semua mata kuliah dosen wajib punya RPS. Berarti dalam 1 tahun atau istilahnya dicicil setiap perkuliahan? Kan kalau kurikulum itu baku ya, nah dibakukan, disahkan kurikulum yang dipakai apa. Dari kurikulum itu kan nanti ditentukan dosen pengampunya. Nah dosen pengampu ini kan harus mampu menyusun RPS sesuai dengan perkembangan pengetahuan, perkembangan informasi, tren dan isu. Dari RPS ini kan nanti bisa dijabarkan menjadi sebuah GBPP. Dari GBPP ini kan nanti akan kelihatan sebagai bahan evaluasi program studi atau institusi, apakah GBPP ini memang mengikuti arus tren dan isu terkini terkait perkembangan ilmu atau tidak. Kalau tidak mengikuti berarti akan dievaluasi RPS. RPS juga kalau tidak mengikuti perkembangan ilmu berarti ada penyesuaian terhadap kurikulum. Nah kalau evaluasi kurikulum itu 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali. Iya. Pernah nggak Pak bikin RPS itu sama dengan tahun sebelumnya? Sering. Karena kenapa itu? Karena perkembangan pengetahuan dalam 1 tahun itu masih tetap tren dan isinya itu yang dipakai. Berarti hampir sama dengan tahun sebelumnya, gitu ya. Walaupun misalnya mahasiswanya berubah, pastinya berbeda. Iya, masih berbeda. Kemudian Pak, pernah nggak di perkuliahan Bapak kan ada praktik ya? Iya. Ada nggak sesuai dengan RPS-nya, misalnya siswa itu membuat suatu proyek untuk memudahkan pasien atau cara mereka merawat pasien? Kalau untuk mata kuliah manajemen keperawatan, salah satu contoh aplikasinya itu adalah role play. Kalau role play itu mereka memerankan salah satu topik di mata kuliah manajemen keperawatan, bagaimana contoh real di lapangan tetapi dibuat dalam sebuah skenario dramatik ya, skenario dramatik. Kemudian mereka itu bermain peran yang perannya itu disesuaikan dengan makna yang didapat dari hasil teori. Salah satu contoh misalnya perawatan pasien terminal. Nah, pasien yang menuju akhir fase akhir. Di manajemen keperawatan kita tidak belajar tentang bagaimana manifestasi pasien terminal, tapi kita belajar adalah bagaimana memanajemen asuhan keperawatan terkait pasien terminal. Ada beberapa peran yang harus dimainkan oleh mahasiswa terkait manajemen keperawatan. Contoh, ada yang berposisi sebagai kepala perawat, kepala ruangan, ada yang berposisi sebagai perawat pelaksana, bahkan ada yang berposisi sebagai pasien dan keluarga, tim dokter dan lain-lain. Karena di ruang lingkup RPS itu mahasiswa tujuannya itu adalah mampu memahami arti dan pemahaman manajemen keperawatan, arti dan pemahaman tentang peran fungsi perawat dalam manajemen keperawatan, sampai mengetahui arti dan pemahaman melaksanakan atau pentingnya manajemen keperawatan dalam sebuah organisasi perawatan. Nah terutama yang semester 7 ini Pak ya, itu praktek yang sudah Bapak lakukan untuk memberikan tugas ke mahasiswa itu seperti itu semua atau gimana Pak?
tiap tahun biasanya saya memberikannya seperti itu. Tapi kalau untuk yang semester 7 sekarang, karena belum sampai akhir dan manajemen keperawatan juga masih berlangsung, belum sampai fase akhir, jadi mereka belum melaksanakan praktek untuk yang semester 7 sekarang. Kemudian untuk sarana praktek yang dilakukan Bapak dengan mahasiswa Bapak itu seperti apa medianya nih Pak? Medianya itu kita menggunakan ruangan laboratorium yang dibuat mindsetnya itu bernuansakan hospitalisasi, bernuansakan rumah sakit atau bernuansakan satu ruang perawatan. Nah di sana itu kan ada beberapa peran yang menonjol ya, kayak perawat pelaksana, perawat CI, perawat kepala ruangan, atau bahkan ada tim dokter dan lain. Nah mereka itu dalam memahami manajemen keperawatan itu kan sebenarnya melihat bagaimana dan apa yang terjadi dalam satu ruangan tersebut. Contoh, faktor kepemimpinan. Nah mereka belajar. Nah aplikasinya di lapangan itu adalah pengambilan keputusan, manage konflik, memberikan delegasi, seperti itu. Berarti sarana pendukungnya apakah di wilayah ruang lingkup stikes ini aja atau ikut di sebuah rumah sakit atau puskesmas gitu? Kalau untuk pembelajaran di akademik adalah menggunakan sarana laboratorium yang ada di akademik. Oh berarti ada labnya ya? Ada lab. Kebetulan labnya sekarang mungkin ada di lingkungan ini ya? Ada. Setiap lab satu set untuk lab manajemen keperawatan itu kita ada. Tapi pada umumnya setiap laboratorium di kampus ini bisa dijadikan sebagai background pelaksanaan teori manajemen keperawatan, karena dalam keperawatan itu kan asuhannya ada asuhan di bidang maternitas, bedah, dasar, IGD dan lain-lain. Jadi mana yang akan kita ambil bisa sebenarnya. Tapi kalau konsentrasi khusus untuk mata kuliah manajemen itu memang ada. Mungkin boleh saya ambil fotonya ya Pak, ruangan itu ya nanti. Nah Pak, kalau misalnya Pak Ipan mau ngajar nih, apalagi kemarin daring, nah online full ataukah ini ada tatap mukanya atau bagaimana Pak? Tergantung dari mata kuliah ini apakah terdapat praktikumnya atau enggak. Kalau tidak ada praktikumnya, saya menggunakan dua metode, online dan luring. Gitu. Kemudian kalau ada yang terkait dengan praktek, itu otomatis mahasiswa datang ke lokasi kampus untuk praktek dengan metode pembagian kelompok atau tutor. Jadi ada ini ya, ada dua metode gitu ya. Tapi selama untuk online itu ternyata saya tadi bertanya kepada para mahasiswa, IPK menurun saat online ya Pak ya, pandemi. Nah bagaimana Bapak ngasih motivasi ke mahasiswanya? Motivasi ke mahasiswa selama masa online ini adalah meyakinkan mahasiswa untuk lebih banyak menggunakan waktu di luar selain waktu ketemu dengan dosen, selain waktu ketemu di kelas, itu justru memposisikan waktu belajar mereka itu lebih banyak tanpa kami. Artinya misalnya 1 jam tatap muka online atau 1 jam 2 jam tatap muka di kelas itu sangatlah singkat. Jadi saya memposisikan, memberikan keyakinan mereka dalam 1 hari 2 jam ketemu di kampus, kemudian 10 jam Anda di rumah. Justru yang 10 jam itulah lahan Anda untuk lebih luas belajar, baca buku, lihat internet dan lain-lain. Ya kalau Anda mengandalkan 2 jam ini sebagai tolak ukur Anda mendapat ilmu, Anda akan jauh ketertinggalan. Penilaian yang Bapak ambil untuk mahasiswa itu pasti hanya 2 ya, LPAS secara pengetahuannya, UTS dengan UAS. Itu teori semua ya Pak? Teori semua untuk gimana kalau penilaian keterampilannya? Kalau penilaian keterampilan kita melihat dari menggunakan alat ukur daftar tilik ujian praktek. Daftar tilik setiap
ujian praktek. Contoh, teorinya itu adalah keseimbangan cairan tubuh, cairan dan elektrolit. Praktikumnya adalah memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit pasien. Salah satunya adalah infus. Nah, untuk bisa menilai apakah mahasiswa tercapai atau sesuai dengan tujuan kita memahami pemasangan infus dan memahami tentang infus, mereka ini mampu melaksanakan tindakan infus pada pasien, mampu merawat pasien yang sedang dikenakan tindakan infus, dan mampu mengevaluasi keadaan cairan di pasien. Nah, dengan tiga hal aspek tadi, kita mampu melihat apakah mahasiswa ini hanya mampu secara kognitif atau psikomotor, atau mahasiswa mampu melakukan tahap yang ketiga, yaitu evaluasi. Artinya, jika pasien keadaannya tidak sesuai dengan apa yang dipelajari, mahasiswa mampu melaksanakan tindakan. Itu adalah evaluasi. Kalau penilaian sikapnya bagaimana Pak? Kalau penilaian sikap terkait praktek, Jadi include dengan praktek ya, Iya, dengan ikut dengan keterampilan. praktek, iya. Ya. Nah kemudian menurut Bapak nih, ini Bapak kan megang semester 7 nih ya, IPK mereka itu dalam pandangan Bapak setelah UTS kemarin bagaimana hasilnya Pak? sampai saat ini saya belum mengetahui evaluasi sampai ke IPK karena belum melihat hasil UTS dan UAS. Tapi kan Bapak mengikuti perjalanan mahasiswa semester 7 ini nih. Nah bagaimana kalau mereka itu di mata Bapak, apakah IPK-nya di atas gitu? Kalau lihat data yang sebelumnya variatif, ada yang memang stagnan, ya ada yang stagnan, ada yang naik atau bahkan ada yang turun. Gitu. Tapi mahasiswanya tetap nggak, misalnya yang nilai IPK-nya selalu kecil gitu ya, ada nggak? Atau dia progresnya bagus ya, atau tetap atau gimana Pak? Kalau menurut penilaian saya ada perubahan sih, ada yang sebelumnya IPK-nya stagnan, tiba-tiba ada kenaikan. Ada juga yang memang posisinya dia di atas rata-rata, tapi karena faktor lain dia agak menurun. Ada turunnya, ada yang turunnya. yang turun. Cuma kalau di rata-rata kan kira-kira berapa tuh IPK untuk yang semester 7 ini? Saya yakin di atas 3,0. Di mana ya? Nggak ada yang di bawah ya gitu kalau di rata-rata kan? Masih ada. Ya, saya sampaikan Satu tadi. dua orang ya? Ada yang stagnan, ada yang naik, ada bahkan ada yang turun. Yang turun di sini saya alat ukurnya adalah dari posisi 3,0. Kemudian menurut Pak Ipan, sarana pendukung itu apakah 100% lengkap atau bagaimana? 60-70%. Dikatakan belum lengkap dong Pak ya? Belum lengkap. Karena belum di atas 80%. Ya, 60-70% itu studi kelayakan dan kelengkapannya hanya 60-70%. Begitu. Jadi media pembelajarannya ini memang belum maksimal, sehingga kami pun harus menuturkan apa adanya. Karena kalau kami mengatakan bahwa media udah di atas 85%, tentu ini harus menunjukkan hasil belajar yang optimal di mahasiswa. Sekarang kalau belajar optimal pun di mahasiswa kurang, salah satu faktornya adalah ya ini media pembelajaran yang memang kurang mendukung. Nah, Pak Ipan sendiri cara mengatasi untuk menutupi nih ya sarana-sarana yang kurang bagaimana Pak? Merubah sistem pembelajaran. Sistemnya ya? Ya, sistem pembelajaran ada yang tatap muka, ada yang memberikan bahan diskusi, ada yang melakukan kelompok-kelompok kecil atau tutor. Jadi saya terkadang di kelas itu nonton mahasiswa diskusi, nonton mahasiswa berdebat, nonton mahasiswa untuk mempresentasikan gitu. Jadi terkadang saya tidak membiasakan diri saya bicara di kelas. Saya bicara di kelas itu setelah perdebatan memuncak atau bahkan tidak menemukan jawaban, baru saya berbicara. Atau saya menemukan topik-topik baru, saya harus sampaikan dulu ke mahasiswa, dan itu mahasiswa diskusi. Kalau mahasiswa biasanya setiap mata kuliah saya itu saya selalu dahulukan dengan penjelasan silabus.
Saya kenalkan materi, pokok bahasan, kemudian saya berikan tugas ke mereka untuk mencari materi tersebut semampu Anda, sekuat Anda, semaksimal Anda. Ketemu dengan saya, mereka nggak kosong gitu. Jadi ada kalanya juga mereka sudah membaca, memberikan keyakinan ke saya, sehingga pada saat ketemu kami mampu berdiskusi, tidak lagi memberikan suatu penjelasan seperti itu. Sip. Sepertinya wawancara sudah selesai Bapak, terima kasih. Tapi Iya. saya ingin tahu silabus atau istilahnya RPS ya. Barangkali Bapak memilikinya, atau kalau tidak, saya minta tanda tangan Bapak di sini. Kalau ada, tapi kalau ada gitu, saya minta. RPS-nya nggak dibawa mau pengajarnya karena hari ini nggak ada.